Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Funky Kesnandari. Jadi teman-teman, video saya kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai aplikasi Skype. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK atau Teknologi Ilmu Komputer yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Jadi teman-teman, yang akan kita bahas nanti yang pertama yaitu mengenai pengertian aplikasi Skype, yang kedua mengenai fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Skype, yang ketiga yaitu bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Skype ini, dan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan serta kekurangan yang ada di dalam aplikasi Skype. Nah, yang pertama itu teman-teman mengenai pengertian aplikasi Skype. Skype adalah sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P atau peer-to-peer. Nah, program ini teman-teman merupakan program bebas atau dapat diunduh secara gratis dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara atau voice berkualitas tinggi yang murah berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Penggunaan Skype dapat berbicara pengguna Skype ini dapat berbicara dengan pengguna Skype lainnya dengan gratis, menghubungi telepon tradisional dengan biaya Skype out, menerima panggilan dari telepon tradisional atau Skype in, dan menerima pesan suara. Jadi teman-teman, teknologi Skype ini ditemukan oleh wirausahawan Niklas Zennström dan Janus Friis, yaitu orang yang sama yang menemukan Kazaa dan Juice atau P2P untuk televisi. Grup Skype ini teman-teman yang dibentuk pada bulan September 2003 lalu dibeli oleh perusahaan lelang internet raksasa di Amerika yang bernama eBay pada bulan September 2005 dan bermarkas di Luxembourg, Jerman, dengan kantor-kantor di London, Inggris, Praha, Rusia, dan San Jose, California, Amerika Serikat. Sejak diluncurkannya Skype ini teman-teman telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari penggunaannya yang populer maupun pengembangan perangkat lunaknya. Jasa yang ditawarkannya pun menjadi beragam mulai dari penggunaan gratis maupun yang berbayar. Hanya dalam beberapa tahun saja, pada bulan April 2006 lalu, Skype telah memiliki 100 juta pengguna. Yang kedua teman-teman yaitu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Skype. Banyak fitur yang dimiliki oleh aplikasi Skype, termasuk fitur yang dapat digunakan sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, fitur yang pertama yaitu fitur panggilan. Di fitur panggilan ini ada Skype to Skype. Fitur ini berfungsi untuk melakukan panggilan suara antar pengguna Skype kapanpun dan dimanapun mereka berada dengan tanpa dipungut biaya atau gratis. Nah, dalam penggunaan media pembelajaran seperti Skype ini bisa aman. Karena apa? Karena hanya murid yang mengetahui akun gurunya dan temannya. Jadi bisa diminimalisasi gangguan dari pengguna lain yang bukan termasuk dalam satu kelas. Nah, yang kedua di fitur panggilan ini ada Skype to Phone atau Skype to Phone or Mobile. Nah, fitur ini berfungsi untuk melakukan panggilan suara dari Skype ke telepon rumah atau telepon genggam dengan tarif panggilan yang rendah. Bahkan untuk panggilan internasional sekalipun, pembelajaran lewat audio pun bisa dilakukan menggunakan Skype loh. Nah, Skype ini juga bisa digunakan dalam pembelajaran yang hanya menggunakan suara saja. Misalnya, seorang murid yang ingin menanyakan suatu hal kepada guru tentang pelajaran yang kurang dimengerti, jadi bisa menggunakan Skype. Nah, fitur panggilan yang ketiga yaitu ada online number. Nah, fitur dari Skype yang online number ini memungkinkan seseorang untuk menghubungi keluarga atau kolega-koleganya melalui telepon atau handphone. Kemudian mereka bisa menjawab melalui Skype. Seperti halnya Skype to Phone or Mobile, tapi di sini berkebalikan. Jika muridnya menggunakan telepon seluler, bisa menghubungi gurunya dengan menggunakan Skype gurunya. Itu jika dalam keadaan online loh. Jadi selain itu juga tersedia fitur voicemail. Fitur ini memungkinkan seseorang untuk dapat meninggalkan pesan suara kepada pengguna Skype lain yang sedang dalam kondisi offline. Kemudian pesan suara tersebut akan bisa didengarkan oleh pengguna Skype tujuan ketika sudah dalam kondisi online.
Misalnya seorang murid dan guru yang sama-sama sibuk dengan aktivitasnya, murid tersebut mempunyai pertanyaan mengenai mata pelajaran yang telah diajarkan. Maka murid tersebut tidak perlu untuk tanya kepada gurunya tersebut secara langsung dan bisa menggunakan aplikasi Skype. Fitur panggilan selanjutnya yaitu conference call. Fitur ini berfungsi untuk melakukan panggilan suara secara bersamaan dalam satu waktu tanpa dipungut biaya. Sebelum melakukan conference calls, para pengguna yang akan memanfaatkan fitur ini terlebih dahulu harus dibuat grupnya terlebih dahulu, kemudian baru dapat dilakukan panggilan grup. Pembelajaran seperti diskusi jarak jauh lebih mudah dan murah jika menggunakan Skype. Beberapa murid ataupun murid dan guru dapat menggunakan media Skype ini untuk conference call. Misalnya, guru berada di Jakarta dan kedua murid lainnya berada di Medan dan Balikpapan yang akan diskusi mengenai materi tertentu. Mereka tidak perlu bertemu secara langsung untuk mendiskusikannya, maka dapat menggunakan aplikasi Skype ini. Kemudian yang kedua yaitu fitur video. Fitur yang penting yaitu video calling. Fitur ini berfungsi untuk melakukan panggilan video antar pengguna Skype kapanpun dan dimanapun mereka berada dengan tanpa dipungut biaya, gratis ya. Pembelajaran yang sekiranya membutuhkan tempat yang jauh dan tidak bisa bertemu secara langsung, maka bisa menggunakan Skype. Skype di sini bisa menjadi solusi pembelajaran jarak jauh antara guru dan muridnya yang tidak bisa bertemu. Selain bisa digunakan untuk berdua saja, Skype juga bisa digunakan untuk grup video. Fitur ini berfungsi untuk melakukan panggilan video bersama dalam satu waktu. Fitur yang selanjutnya yaitu ada fitur tambahan. Nah, fitur tambahan di dalam aplikasi Skype ini yang dapat digunakan adalah connecting to Facebook. Dengan fitur ini, akun Skype Anda akan dapat terhubung dengan akun pada Facebook, sehingga ini akan lebih memudahkan kita dalam berkomunikasi dan bertukar pengalaman dengan rekan atau kolega Anda. Misalnya guru tersebut menggunakan Facebook yang terintegrasi menggunakan Skype, maka sewaktu murid dan guru sama-sama online dapat saling chat untuk menanyakan pelajaran yang belum diketahui. Nah teman-teman, setelah membahas fitur-fitur yang bisa digunakan di aplikasi Skype, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi Skype. Sebelum menggunakan aplikasi video chat ini, pastikan terlebih dahulu di laptop telah terpasang Skype. Bagi yang belum menginstalnya, bisa ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, unduh aplikasi Skype di sini, kemudian buka file yang telah diunduh. Setelah itu akan muncul jendela installing Skype seperti gambar berikut untuk menentukan bahasa yang digunakan. Setelah memilih bahasa, lalu klik I agree next. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Klik continue jika setuju dengan pilihan di atas. Selain itu juga bisa menghapus tanda checklist pada kedua pilihan yang warna biru. Jika tidak ingin Bing menjadi mesin pencari otomatis dan MSN sebagai homepage. Selanjutnya tunggu proses pemasangan aplikasi Skype di laptop hingga selesai ya. Setelah aplikasi Skype terpasang di laptop, secara otomatis aplikasi tersebut akan terbuka dan akan diarahkan untuk sign in. Namun jika belum memiliki akun Skype, bisa klik pada pilihan Create an Account. Setelah membuat akun, selanjutnya sign in dan masukkan password. Lalu akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik save dan kini sudah bisa menggunakan Skype dengan akun yang telah dibuat. Jika aplikasi Skype telah terpasang di laptop, langkah berikutnya tentu saja menggunakan aplikasi tersebut. Cara menggunakan Skype di laptop cukup mudah. Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon, SMS, hingga melakukan panggilan video. Cara menggunakan Skype di laptop untuk melakukan panggilan video, telepon, dan SMS bisa dilakukan dengan klik opsi call pada bagian kiri seperti gambar berikut.
Setelah itu, masukkan nomor telepon yang akan dihubungi dan pilih negara Indonesia. Lalu klik telepon atau SMS. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin melakukan panggilan seluler. Sebab harus membeli kredit Skype bulanan terlebih dahulu untuk menggunakan fitur tersebut. Kredit Skype ini semacam pulsa yang bisa digunakan untuk menghubungi pengguna lain. Namun, jika melakukan panggilan untuk sesama pengguna Skype, tidak perlu membeli kredit Skype bulanan tersebut, karena untuk sesama pengguna Skype bisa melakukan panggilan secara gratis. Tidak hanya itu, jika ingin melakukan video call, harus menambahkan teman terlebih dahulu pada akun Skype. Dan pastikan orang yang akan dihubungi melalui video call ini memiliki akun Skype sehingga bisa melakukan video call. Nah, itu tadi teman-teman cara menggunakan aplikasi Skype. Sangat mudah kan? Jadi bisa langsung diaplikasikan ya. Yang terakhir teman-teman, mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Skype. Adapun kelebihan dari aplikasi Skype antara lain, yang pertama, komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau konferensi video. Yang kedua, penggunaannya yang mudah. Untuk pengguna yang telah biasa menggunakan pengirim penerima pesan instan internet, perangkat lunak Skype akan dirasakan mudah. Yang ketiga, pengguna hanya diharuskan untuk memiliki komputer dengan spesifikasi teknis tertentu, headset yang memiliki mic dan speaker, serta sambungan internet. Yang selanjutnya yaitu kualitas suara yang lebih baik dibandingkan VoIP pendahulunya. Kegunaan dasar pembicaraan telepon melalui komputer dimanapun pengguna berada dengan koneksi internet secara gratis. Adapun teman-teman kekurangan yang ada pada aplikasi Skype ini antara lain yang pertama, penipuan. Layaknya seluruh hubungan yang dilakukan melalui internet, Skype juga memiliki masalah yang sama dengan registrasi identitas penggunanya. Registrasi dapat dilakukan tanpa menyerahkan identitas diri yang sah, sehingga sebagai pengguna kita dapat memilih untuk tidak menggunakan nama asli, dan di pihak yang sama kita beresiko untuk berkenalan dengan orang tanpa tahu identitasnya. Hal ini rentan terhadap penipuan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Yang selanjutnya, kapasitas yang besar. Skype memakan 23 MB kapasitas hard disk ketika dipasang, dibandingkan dengan pengirim pesan instan lainnya seperti Yahoo Messenger yang memakan kapasitas lebih kecil sekitar 10-15 MB. Yang selanjutnya, terhalang oleh waktu dan kesediaan orang yang memanggil dan dipanggil. Penggunaan Skype dengan metode suara harus dilakukan dengan rencana sebelumnya, seperti membuat janji dengan orang yang dituju, karena apabila orang yang dituju tidak siap atau terhalang oleh perbedaan waktu atau kesulitan sambungan internet lainnya, maka niat untuk melakukan komunikasi langsung melalui suara bisa jadi sia-sia. Kerugian yang selanjutnya yaitu teman-teman, tidak ada panggilan darurat dengan Skype. Jadi Skype tidak dapat digunakan untuk panggilan darurat. Nah, itu tadi teman-teman materi mengenai aplikasi Skype. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.